udah bukan lagi ibu kota, berarti nanti kedepannya kemungkinan penduduk di Jakarta ini mungkin agak berkurang ya Kak, nggak sepadat yang sekarang ini mungkin begitu. Terus untuk tingkat kemajuannya ya secara modernnya mungkin bisa merata jadinya, nggak hanya di Jakarta aja begitu Kak. Ya saya sih menurut saya itu pendapat setuju karena di Jakarta udah padatnya minta ampun tuh, ya kan? Dari jalan manapun itu kita itu udah bisa kelancarannya kendaraan udah nggak ada gitu loh. Jakarta kok sayang banget. Ini kan fasilitas sudah dibangun lengkap. 5 tahun ini apalagi tambah lengkap gitu ya. Dan sebelumnya udah lengkap, ini tambah lengkap. Kenapa kok ditinggal gitu? Ya memang bagus juga sih sebagai kota bisnis, pusat bisnis dunia lah. Memang seharusnya dipisah, tapi sayang sekali kalau fasilitas yang sudah dibangun ini hanya untuk orang-orang bisnis. Ibu kota Indonesia akan segera dipindahkan ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Dengan demikian, Jakarta tidak akan lagi menyandang status ibu kota negara. Menurut Associate Director Research dan Konsultansi PT Let's Property Services Indonesia, Martin Samuel Hutapea, Jakarta nantinya akan lebih fokus menjadi kota bisnis. Dengan fokus bergerak di sektor bisnis, Martin memperkirakan pertumbuhan ekonomi Jakarta akan tetap bagus di kisaran 5–6%. Hal itu karena pemerintah pusat bukan kue terbesar yang ada di Jakarta. Masih ada bisnis-bisnis lainnya di Jakarta, sehingga ketika pemerintah pusat pindah ke IKN, sektor bisnis masih akan berjalan seperti biasanya. Selain itu, akan ada keuntungan lainnya, seperti tidak adanya unjuk rasa di Jakarta. Seperti diketahui, biasanya unjuk rasa dilakukan di sekitar Senayan karena ada kantor DPR MPR RI, lalu di sekitar jalan Medan Merdeka maupun Bundaran HI. Semakin sedikit adanya unjuk rasa bisa membuat banyak perusahaan yang berminat untuk membuka kantor di Jakarta. Martin menilai tidak akan ada kerugian yang berarti apabila Jakarta tidak lagi menyandang status ibu kota. Misalnya pada bisnis properti, salah satu hal yang dibutuhkan adalah proses perizinan. Untuk mendapatkan izin, contohnya untuk membangun gedung atau perumahan, biasanya menggunakan perizinan terpadu satu pintu milik pemerintah. Apabila pusat pemerintahan pindah ke IKN, kata Martin, setidaknya akan ada kantor cabang di Jakarta. Belum lagi, saat ini untuk mengajukan perizinan bisa secara online, seperti di Jakarta. Salah satu sektor yang kemungkinan terkena dampak atau mengalami kerugian dari pindahnya ibu kota ke IKN adalah sektor perhotelan. Hal itu karena pemerintah pusat sering menggunakan hotel untuk kegiatan meeting, khususnya untuk kegiatan regional. Sementara itu, untuk sektor properti lainnya, seperti apartemen, rumah, gudang, hingga retail, tidak terlalu berpengaruh dengan pindahnya ibu kota dari Jakarta ke IKN. Untuk diketahui, belum lama ini Presiden Joko Widodo, telah menandatangani Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Peraturan tersebut berisi daerah khusus Jakarta setelah pindahnya ibu kota Nusantara (IKN), sekaligus rencana Jakarta yang akan menjadi pusat ekonomi nasional serta kota global. Meskipun UU tersebut sudah ditandatangani oleh Jokowi, namun status Jakarta hingga saat ini masih menjadi ibu kota. Status ibu kota pada Jakarta akan hilang setelah adanya keputusan Presiden tentang pemindahan ibu kota ke IKN.